Waduh, Pak. Kasatpolnya mana? Masih di jalan Pak, masih di Jalannya jalan mana? Ibu. Oke. Izin Pak, ini PNS. Oh iya, PNS-nya ya. Oh iya. lagi. Oh, mau masih berapa lagi? Sini Pak. Sebelah sini Pak. Oh, gini. Bapak tangannya sudah sembuh? Sembuh Pak. Oh, sudah. Pagi sembuh. Nah, siap. Buahnya aja Pak, belum menyimak aja. Iya di sini dong. Bapak kan sekdanya. Iya. Sampai situ satu lagi. Ya. Bu, itu kan kalau dari sisi secara prinsip aspek legalitas formalnya karena mungkin tata ruang Bandungnya kurang gede. Apa Pak? Kemudian sehingga banyak lereng, banyak sawah, kemudian banyak rawa yang terus-terusan dibuka ruang untuk perumahan pemukiman. Kan yang terjadi di Bandung begitu. Satu sisi teriak-teriak banjir dalam setiap tahun, kemacetan yang luar biasa, tapi di sisi lain izin perumahan nggak berhenti-berhenti, ya nggak usah kalau gitu kita urusin, gitu loh. Nah ini kan yang kemarin kita punya pengalaman yang kasus longsor di desa apa maksudnya? Yang Longsor yang meninggal yang tidak ditemukan sampai sekarang. Arjasari. Arjasari. Di Arjasari itu kan tebing kan, di situ ada perumahan, kan. Terus hutannya mulai gundul. Beberapa wilayah di Bandung hutannya mengalami alih fungsi. Nah sekarang kan sawah sudah habis lah, jangankan di luar, di areal Pemda aja sawahnya jadi bangunan. Nah kemudian sekarang lagi kan ada tuh yang muncul di media sosial, warga protes karena ada bangunan perumahan. Waktu itu kan saya sudah minta Pak Sekda, dan saya bilang cek, dan kemudian kan alasannya dihentikan. Kemudian dibuat kajian kan begitu pengakuannya kan, karena kan PBG-nya udah keluar dong, di lokasi PBG udah keluar, udah lengkap lah. Pengusahanya nggak salah secara administrasi, mereka memiliki kelengkapan yang cukup. Ya pemerintahannya yang tidak mengkaji, gitu loh. Nah sekarang kan jalan lagi. Nah kalau besok longsor lagi, nanti Pemprov lagi yang ngeluarin biaya. Masa kita terus-terusan ngeluarin duit untuk bencana? Bu gimana dari sisi aspek lingkungan itu? Iya, jadi betul Pak, tadi secara formal mereka memang perizinannya sudah lengkap. Dan informasinya terakhir sebenarnya masih berjalan juga ya Pak ya di lapangan walaupun sudah ada penghentian. Rencananya sih kalau tadi koordinasi dengan teman-teman Kabupaten Bandung minggu depan ya langsung akan didiskusikan Pak, karena sebenarnya di lapangan itu sudah dihentikan tapi perlu ada pengkajian terlebih dahulu. Kalau dari sisi lingkungan sebenarnya ada ketentuan Pak, apabila memang mereka sudah memenuhi perizinannya tetapi ada dampak yang dirasakan di lapangan itu bisa dihentikan bahkan sampai pembekuan kembali izin-izin yang sudah diterbitkan. Walaupun sebenarnya pemerintah salah, harusnya memberikan izin itu sudah dihitung lingkungan, kan begitu Pak. Kalau saya sih dari dulu lah, misalnya Bandung nih keluar dari Buah Batu lurus, kan dari situ dari sisi lingkungan macet, jalannya kan dari sini gede, ke sini nyempit. Habis itu kan ada perumahan gede, kayak gimana? Masa mau bikin jalan begitu? Kan berapa duitnya, kan kita nggak punya duit begitu. Nah gini aja ya, dilihat aja ke lokasinya. Kalau dimitigasi analisis mata kepala kita yang menimbulkan bencana ya ditutup aja dulu. Begitu maksudnya? Ya. Tutup. Terus itu Pak, Bapak Pak Kasat, dari mulai Ledeng sampai ke arah Lembang sana, Bapak sama kepala kelurahannya dikumpulin, diidentifikasi seluruh bangunan yang menggunakan badan jalan provinsi, baik bangunan permanen maupun non permanen. Saya ingin seluruh badan jalan provinsi kembali menjadi badan jalan, tidak menjadi badan. Begitu kan Pak? Ya. Kita kembali ke aturan di identifikasi aja. Saya ingin Provinsi Jawa Barat memberikan contoh di mana badannya jalannya clean dan fungsinya adalah fungsi jalan, tidak ada fungsi yang lain. Ya. Gitu kan Pak ya? Ya. Bapak ini Bapak apa Sekda kan libur hari Sabtu kan? Siap. Ya udah pimpin nih pasukan. Siap. Kami wani kan? Wani. Izin juga Pak Gub, update terkait dengan kajian moratorium perumahan itu. Kami kemarin sudah membuat tim Pak seperti itu dengan BMPR karena memang kaitannya adalah dengan tata ruang termasuk juga kerawanan bencana Pak dengan BPBD juga seperti itu. Mudah-mudahan bulan depan itu sudah keluar sehingga barangkali karena waktunya sangat singkat kita kajian mendalami untuk Bandung Raya tapi nanti ada untuk seluruh Jawa Barat. Kan contohnya begini misalnya Cirebon banjir kan satu di hulunya lah, mohon maaf ya. Itu fungsi hutannya berubah karena banyak pengelola hutan resmi yang ditugaskan oleh negara jaga hutan tapi mengkomersialisasikan hutan, itu kesalahannya. Misalnya Taman Nasional, Taman Nasional itu sudah nggak boleh. Ya gini, jangan sama rakyat nyuruh tidak boleh menggunakan kawasan hutan tapi dirinya mengkomersialisasikan, buka wisata segala macam. Nggak ada hutan begitu dalam sejarahnya, kan itu. Yang kedua, itu kan daerah aliran sungainya yang dikelola BBWS itu penyempitan. Rumah-rumah kan di sepadan sungai. Yang ketiga, daerah hijaunya itu dirubah jadi perumahan. Ya banjir mah sudah terima saja, nggak usah teriak-teriak lagi. Ya, memang sudah beberapa hari yang lalu Pak Gub ada teman-teman dari Aliansi Masyarakat Kuningan dan kami respon dan mohon izin sesuai arahan Pak Gub
ya kita harus responsif. Enggak, problemnya gini, Bupati kan ketika saya kemarin rapat saya tanya, enggak ada nggak alih fungsi lahan? Tidak ada. Begitu ngomong pribadi, ada Pak. Gimana jadi pemimpin penakut? Ada Pak, yaitu apa TNGC apa? Ya. Ya TNGC itu membuka ruang-ruang komersialisasi kawasan. Banyak sekali Pak yang sudah kami capture. Ada berapa TNGC yang merubah Ini surat kawasan? untuk penggunaan air saja Pak, ini ada satu banyak nih Pak, ada belasan barangkali seperti itu Pak. Untuk wahana-wahana wisata juga banyak. Lo nggak boleh? Siap Pak. Nggak boleh. Kami hari kemarin turunkan tim Pak, dan kami langsung bersama dari aliansi masyarakat Kuningan. Ya mereka harus kasih contoh. Kementerian Kehutanan itu termasuk TNGC itu tugasnya menjaga hutan, sebagai cagar alam, bukan membuat ruang usaha di kawasan hutan. Hutan bukan tempat usaha. Hutan dalam sejarah Sunda itu tempat untuk moksa, ya Pak. Terakhir film hutan itu kan gitu. Artinya itu hutan itu tidak boleh diganggu, yang disebut dengan leuweung larangan. Siapa? Leuweung tutupan itu sekarang itu tuh Taman Nasional. Nah itu saya masih dan nanti kita itu ada izinnya nggak itu? Pak, itu saya mungkin harus direview perizinannya Pak. Izinnya dari mana TNGC bikin kawasan? TNGC Pak, saya juga mungkin harus Nggak bisa. dipelajari dulu dari siapa tahu pasti regulasinya ada begitu yang membuka, sehingga TNGC juga ini memberikan izin-izin Pak. Ini banyak sekali Pak, ini Pak. Ya udah kita tengok aja, walaupun itu kewenangan dia, tetapi justru itu menimbulkan kegelisahan bagi warga dan ancaman bagi alam, ya kita hadapin aja. Karena adanya di kita. Loh, orang petingginya kan kalau kebanjiran nggak kebagian, kalau longsor nggak kebagian, tinggalnya di Jakarta. Jadi ini izin Pak, terdapat setidaknya 15 usaha kegiatan di sekitar TNGC ini resto dan wisata. Kemudian 5 usaha juga di sebelah utara untuk pengambilan air baku, dan 15 izin usaha yang ilegal juga ada Pak, yang belum berizin. Dan ilegal pun dibiarkan oleh TNGC-nya? Iya Pak, baru. Nah, biarin aja. Ini banyak. Saya nanti mau sampaikan, Ibu bikin nota, saya bikin surat ke Kementerian Kehutanan. Kita protes terhadap peristiwa ini. Enggak. Ini tim masih di lapangan Pak, sedang ngedrone, mungkin nanti Ya laporan nanti ke- bikin ini dampak dampaknya kita minta ke Kementerian Kehutanan untuk dihentikan. Siap. Dengan arti, makanya hutan itu jangan dijaga oleh aparat, oleh petugas. Ku kelong wewe, ku genderuwo, ku kunti, udah selesai. Kalau kunti mah tidak tahu itu, tidak akan membuat kawasan wisata di kawasan hutan. Kembalikan ke adat ya. Ada sawit juga. Ya? Ada sawit. Ya ada sawit. Gitu. Dan sekarang itu kan bagus lah, seneng lah sana demo ke Gedung Sate lah. Saya seneng. Kenapa? Artinya bahwa Gen Z ini sekarang sangat konsen terhadap lingkungan. Gen Z mengkoreksi seluruh kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh kakeknya, oleh buyutnya. Begitu. Gitu Pak. Ya. Dan nanti minggu depan Bu saya pulang dari sini kita ke sana. Siap ya Pak. NGC. Kita siapkan. Ini aja kita bikin data-datanya. Sudah ada Pak, nanti kita cek. Ya, nanti kirim ke saya. Ya, sok atuh. Mangga, siap. Jalan. Oke. Monggo, siap. Mau pasek dah. Jadi nanti Pak, ada tambang yang sedang diproses di Tambang itu pakai KBM kan, yang tambang bawa-bawa Bapak, tapi itu posisinya. Enggak. Pokoknya siapapun yang bawa nama saya urusan tambang bohong. Siap. Enggak ada saya. Siap. Emang sangat beresiko Pak. Ya enggak. Untuk- Enggak, jangan bawa nama saya. Enggak ada tambang buat siapapun saya tuh. Saya pasti mengizinkan tambang karena memang dibutuhkan untuk pembangunan juga, tetapi yang memiliki resiko rendah terhadap lingkungan. Kalau resiko tinggi ya nggak bisa. Mangga. Ya Bu, Siap, kalau Pak. nama saya nggak ada, nggak pernah ada urusan dengan tambang menambang kecuali punya tambang plastik dan tambang rapia. Kalau itu saya nggak. Apalagi sekarang satpolnya urusan Lemhanas. Oh, oleh lembaga ketahanan nasional. Ya, Lemhanas itu lembaga ketahanan nasional. Udah bagus Pak, Mas. Pertanyaan lembaga ketahanan nasional. Lemhanas harus berani. Di sekolah jenderal tuh. Ya, enggak. Non ya, Bu. Mangga. Lanjut aja, Pak. Ya. Oh, itu tas dia, tapi bagi kami memang tegasi kalau itu tim teh. Ini ayat yang tengah walar, yang tanggung jawab di lapangannya. Pak, kita memang Pak Seru segera izin itu. Iya, Izin yang lengkap. apa-apa. Kan warga kekhawatiran warga pengen. Iya, maksudnya kita review dulu dari Siap. sisi kerawanan bencananya. Kan ada kawasan rawan bencana, ARB.
berikan waktu kita untuk review, untuk memastikan resiko bencananya. Karena kalau izin sudah lengkap, masyarakat protes, kemudian terjadi bencana, makanya kita harus review dulu. Kemarin itu Satgas teh nyugun waktu kamu dikaji dulu. Iya, udah bener, kabupaten udah bener. Pada ngulam, semua pihak setelah ada kajian selesai. Iya, mana si akangnya mana? Berhenti dulu gitu, sementara. Udah, Kang. Akang di Amunawaro ya? Tadi mah di pihak Eksa, Di kontraktor. kan rental. Rental. Mode apa? Rental Albert Bahasa, atau saya operator. Operator ya. Ya, Aya tuh nu tangawaler nu kasih Akang. waler cuma putar. Nu tangawaler yang tanggung jawabnya. Ayah. Mana? Kapan saya tempatnya pagi Paling hanya itu, bukan hanya dengan BTP saya jalan ini. Wujud ayah panggil. Oh, kurang demutan. Mohon. Ya karena informasi ya dari Pak Camat juga ya, Pak Camat Ya, tanggal 7 Januari kemarin ya beberapa hari yang lalu sudah ada dari Pemda Kabupaten ya. terus di Satgas Perizinan. Dari Satgas Perizinan Kabupaten Bandung Mohon. ke sini dan mengingatkan ya pengembang untuk menghentikan sementara. Oh, Ya. ya. Mau dicek dulu, ya mau di review dulu, terutama dari sisi kerawanan bencana. Ya karena ada pengaduan dari masyarakat khawatir ya terjadi bencana longsor dan pemerintah kan bertugas untuk memperhatikan pengaduan masyarakat. Jadi bukan diberhentikan total ya, tapi Mau sementara dicek. mau di review dulu, dicek dulu Pak. Bisi aya naon? Hariwang. Mohon. Nah, kalau ternyata aman, ya nanti disampaikan diedukasi ke masyarakat, jadi masyarakat juga tenang. Ya, nah, ini kan sedang berjalan, makanya kami mohon hentikan dulu sementara Baik, Pak. alat beratnya. Yap. Ya, Aman, Pak. tapi nanti kami akan komunikasi juga dengan pihak pengembangnya. Mohon. Kang Punten ya, Ya, bios Pak, Abdi mah. ya, berhenti sementara, berikan waktu kami komunikasi dengan pengembang dan nanti pengembang tunggu ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten nanti akan bekerja dan disupport dari provinsi. Baik Pak, itu ya. Mohon. Mulai laksana kapan sih? Pelaksanaan Desember. Bukan akan mulai ada di sini kapan? Tanggal 17-an kurang langsung harus diangkat ke dia Pak. Terus Terus mulai damel lagi semingguan berikutnya. itu kemarin? Pada berhenti nggak? Sempat berhenti, oke. terus ya kalau kami kan kerja. Ya betul, makanya pengen tahu itu aja. Nah. Sempat berhenti tanggal berapa? Sempat berhenti yang demo pertama itu, bukan demo yang musyawarah pertama, sempat berhenti. Oh, jadi ada 2 kali masalah keberatan itu ya. Ya mungkin dua kali, ini yang ketiga kali. Nah, Ini yang ketiga. kan mulai masuk ini mulai apa ngelakuin ini kapan? Ngelakuin aktivitas kerja. Aktivitas kerja kalau aktivitas kerja dari jam 8 Pak. Nggak, akan baru hari ini apa kemarin? Kemarin sudah, Kemarinnya lagi? sudah. Kemarin sudah. Sebelumnya tanggal 17, mulainya tanggal 17 Desember. Ya. Datang Terus Datang diberhentikan. alat, Datang alat. Belum ada 17 pemberhentian Pak. Bukan Jadi 17 Desember itu mulai efektif. ya belum Datang alat. belum datang alat, persiapan segala macam. Mulainya tanggal berapa? Lupa kemungkinan seminggu ke berikutnya kali ya. Berarti tanggal 20-an. 25-an lah Iya. mulai. Kalau warga ke sini udah mulai seminggu atau 2 minggu kerja. Warga protes. Ya, tapi setelah kan alat berat, pengembang. pengembang. Nah, Setelah makanya protes kami warga keras. Ya, ini mah. ini berhenti dulu. Ya. Ya ada berhenti. Berhenti dulu. Mohon. Tapi lanjut lagi. Lanjut. Kemudian warga protes lagi. Ya mungkin seperti itu di bawah, kalau di atas kan kita Iya. ada yang itu juga. Berarti 3 kali warga protes. Sebelumnya itu 2, ini yang ketiga. Iya, berarti ini yang ketiga. Kan protes aku musyawarah apa gimana kan nanyain Ya, juga. ya. Apa-apa nanti dibicarakan di bawah. Mohon izin Pak Sekda, Mas, tolong Ya. dihentikan dulu ya. Boleh, semuanya. Nah. Pak ambil keterangan untuk membantu kalau kapasitas yang bersangkutan kan yang sebatas operator, ada yang lebih tanggung jawab. Ya, nanti diminta keterangan. Bantu ya. Keterangannya sama Pak PPNS dari Satpol. Dari Satpol. Dari Satpol. Mohon, Itu saya. Ya, boleh. Cuma ini aja. Ya, Kang ya. Mohon Pak, mohon Pak. Kurang mana? Kang kurang mana? Kami di Karawang Pak. Di Karawang. Saya Berhenti sementara aja dulu. Berhenti sementara. Izin Pak, izin Enggak usah Mas. Kalau Mas. Bu Sabdi, Nggak usah. tanggung jawab alat, Ya. ya. Pada Ya, malam berhenti ya, sementara ya. Ya, ikutin aja. Mohon. Akan bicarakan. Ini kemiringannya udah ekstrim, ini udah nggak boleh sebenarnya untuk jadi perumahan. Kayaknya mau lihat view. Katanya sebelah sana, di bawah sana ada perumahan, jadi makanya kita lihat kalau beresiko ini harus dievaluasi.
Gimana? warga protes. Bapak warga apa? Warga 04 itu RW-nya. Mana PRW? Mas, PRW dulu. Ya. Sebentar, PRW ini dari masyarakat. Ya PRW. RW Selera. RW 4. Desa Sukanagara. Kecamatan Soreang. PRW ya, jujur aja. Di masyarakat keberatan. Pasti keberatan. Pembangunan Iya, keberatan. rumah Nuni. Keberatannya karena apa? Karena dampak lingkungannya, Pak. Dampak di sebelah ini sebelah atas, kalau ke Ya. bawah itu adalah pemukiman warga pada. Oh, di sana ada pemukiman. Sudah mulai terasa dampaknya Kalau saat ini atau baru khawatir? khawatir aja. Khawatir. Kita lihat aja langsung ke lokasi yang akan berdampak langsung. Iya. Karena tidak mengada-ngada kekhawatiran Yang dikhawatirkan naon? ini longsor dan banjir. Longsor, banjir. Ah, Ya, makanya Pak Gubernur ya memperhatikan apa yang menjadi kekhawatiran warga, menugaskan kami untuk cek dan minta kesadaran dari pihak pengembang untuk menghentikan sementara. Nanti kita review terutama dari sisi kerawanan bencana gitu. Supados saya kesadayana. mohon. Gitu. Jadi bukan dihentikan total karena izin udah lengkap ini. Iya. Izin lokasi ada. Ya, NIP ada. KUPL ada. PBG ada. Artinya secara jujur pengembang kan berhak untuk melaksanakan. Tapi di sisi yang lain juga ini ada keluhan dari warga. Bapak mengeluh. Bapak ada yang mengeluhnya tuh. Semua warga saya, berikut saya pribadi yang berdekatan dengan perbatasan perumahan lokasi tersebut, Ya, sangat khawatir akan khawatir terjadi longsor dan banjir. Nah, kami kan harus memperhatikan itu, Pak. oleh tinjau ulang. Itu. Karena kalau kita kan hanya pengamatan parsial ya, pengamatan permukaan. Nanti harus ada tim yang akuntabel yang melakukan review dari sisi mitigasi bencana, kerawanan bencana. Kan tidak bisa menduga-duga ya. Kayak nanti ke pihak pengembang kita akan sampaikan, mohon kesediaannya untuk menghentikan sementara. Misalnya lagi dikupas, Kan air ke sini. betul itu resikonya ke sana. Ini kan nggak ada pembuangan. Enggak, sekarang udah ada aduan dampak yang belum ya, kayaknya karena ini kan belum dibuka. Belum. Dampak kayak banjir dan lain-lainnya itu jadi lokasi yang mana Pak yang sudah diadukan? Kalau banjirnya ke sini, Bu, Mhm. nanti ke rumah bawah, ke penyerapan juga terdampak. Kalau ini sudah dibuka. Kalau ini sudah dibuka. Iya, ini emang. Wah, ini beresiko banget ini. Hati-hati Pak. Saya mengadakan acara di desa kalau nggak salah udah 5 kali. Gitu ya. Ya. Aduan dari masyarakat sampai tapi nggak ada progres. Nanti harus direview ya. Ada di bawah ini ada berapa rumah Pak? Ada berapa penduduk? 400 kepala keluarga. 400 yang di bawah sini langsung ada. 400-an. Terus kalau yang sekarang masyarakat masa terganggu dari sisi pengairan, irigasi dan lain-lain itu dari mana Pak air gitu untuk? Kalau sementara mah air mah berjalan normal di sini mah. Cuman kalau misalkan kalau ini udah dibuka, nanti dampaknya pembuangan airnya mau kemana? Gitu. Tapi nanti kalau hujan karena ini Bu. Iya. Ya ini ketika ini dibuka aja Bu, Iya. bisa ngaburusut ke sana. Enggak, nanti mungkin teman-teman dari Satpol PP ya untuk penghentian sementara kegiatannya ditekankan kembali. Nanti kita akselerasi Pak untuk pengkajian cepat dengan teman-teman kabupaten. Siap. Nah, waktu pertama minta izin, tidak ada masalah secara langsung, door-to-door rumah masing-masing. Nah, kenapa warga mengizinkan? Karena untuk pondok pesantren, tidak untuk perumahan. Dan mungkin tidak akan mengambil lahan yang masif Iya, ya Pak ya kalau iya. untuk Awal izinnya berarti untuk pondok pesantren. Pondok pesantren. Nah, ketika muncul permasalahan, baru tahu saya jadi perumahan. ternyata izinnya adalah perumahan. Berarti hujan itu ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan. Makanya yang mengkajinya harus orang yang paham lingkungan. Tadi sudah ke lapangan. Di bawah itu ternyata memang dari batas tanah lokasi proyek itu langsung ke bawahnya itu perumahan penduduk. Ya. Itu lumayan Pak, ketinggiannya lumayan. Dan di sana ada sekitar 400 rumah kakak seperti itu. Jadi Perumahan ini sampai ke bawah juga ini. betul. Jadi Nah, yuk. Kabupaten tadi ya tempatnya 7 sampai ke atas ke bawah. Ke bawah. Nyampe. Jadi ada tadi ya. Nah, itulah perbatasan dari pengembang tersebut ini.
Biasanya ini ke sana. Ini sampai lurus ke arah utara. Ini wakaf keluarga, makam, dan pemukiman. Pak RW di mana Bumi? Ipal ini di sana Pak. Oh di dia Pak RW. Saya Di undang, rumah Pak Sekda. Mana di tengah. Bahkan kami biasa di Sebatan namin hunu perbatasan sareng Pengembang. Nah, kumahan tersah warga Pak. Sementara batas ieu Di luhur batas teh perumahan gitu ya. di luar perumahan sementara Ayana naon pasti ya beresikona Iya. warga yang ada di bawah. ya teh RW RT 1 RW 5 RW 4 RT 4 RW 4 RT 3 dan Ya. seterusnya ke bawah. Jadi di bawah ya 400 kakak kirang langkung. 250 kakak RW 4 jadinya RW 3 RW 5 400-an meureunnya Ya, kurang kurang lebih. 2 RW teh. mohon Iya teh 2 RW dihanap. RW kan RW 5 sering kayak itu Pak. Anu di pangkas nama Ya. RW 5. Ya wajar lah kalau ada kekhawatiran karena warga 400 kakak ada di bawah, rencana Sementara pengembangan perumahan di atas. bari jeung teu aya pisan Ya, Dikasih jalan air. drainase Pak. ya, dan belum ada kejelasan drainase dan belum lain ada sebagainya. kejelasan. Dan lain-lain. Jadi kalau ada hujan Langsung aja deras menduduk. setelah katenpil, hujan deras, ya, hariwang, Tidak menutup kemungkinan itu tanah ke pasti. bawah, Saya pasir, mah ya, lumpur. tanah cai, saya sareng lumpur Lumpur. pasti ke dia ke handap. Itu karena bayangin curam ini. curam. Bu Nita ini kecuraman berapa derajat nih dari atas ke bawah? Dari 15 Lan? udah lebih. Ya berapa kira-kira? 60 50 lah. Lah, udah nyampe Hampir 60. hampir hampir 90 ini mah begini. Dari situ Begini. ambil tadi Kecuraman ya, Iya, kemiringan. Iya, kemiringan Pak. Kan gini dah. Udah di atas 45 ya. Iya, di Ini atas 45. perbatasannya ada gawir udah segede Pak. Iya, iya, iya. 1,5 meter lah. Jadi Yang katanya kecuraman antara permukiman dengan rencana perumahan di atas 45 ya, 60-an lah kurang lebih. Nanti diukur lagi ya. Nanti kita Memang sangat curam. kurang lebih 40 meter lah dari pemukiman langsung Iya. warga. Anu hariwang Bapak unggul dihanap. Nyasami sadaya warga Pak. Isi. Semuanya Pak. Itu oke atas Semuanya. Di izin payun warga. kalau memang Bapak hariwang ya kan ti awalnya panginten tos kaduga ya. Awal minta perizinan 2018 itu untuk pondok pesantren, Katanya bukan izin untuk perumahan. Awalnya. Awal 2019 itu. Tapi pondok pesantren sami lamun dibangun di luhur mah beresiko kan. Nah, di Hana Pak, bukan kanjeng di Hana itu pesantren. Oh jantan bukan Sanes. rencana membangun di atas ini bukan. Bukan. Itu mah cuma dikembangkan barangkali Pak. Oh. Dan anu Jadi warga memberikan izin untuk pesantren tersebut yang di bawah. karena akan dibangun pesantren. Pondok pesantren. Itu pun pesantrennya di Iya, bawah. yang udah dibangun. Yang udah dibangun di Hanap Iya, itu. iya. Makanya warga mengizinkan. Makanya warga mengizinkan. Ayeuna pada saat ternyata pengembangan kaluhur dan untuk perumahan, warga kaget gitu. Kaget. Makanya protes. Makanya protes. Seberapa kali protes Bapak? Aduh. Rapat itu berapa mah kali? Kades Pak. Rapat ada 4 kali ya? Bener kampung lah ada hayo bolak-balik tanpa ada kejelasan. Musyawarah mah. Musyawarah mah. Pak Camat kumaha Pak Camat yang genep kali cenah musyawarah ya. Ya, abdi dua apa yang hadir waktu dia? Hadir, abdi hadir, Pak. Terus kumaha sikap Pak Camat salaku pupuh rakyat di dia kumaha? Ya sudah disampaikan, Pak. Sudah. Sudah disampaikan. Saran dan lain sebagainya Betul. ke tingkat yang lebih atas Ya. sudah disampaikan oleh Pak Camat. Sudah disampaikan, Pak. Ya, Timcam ya. Ya, ke Provinsi. Forum koordinasi ya kepemimpinan kecamatan, Ya. Pak Camat, Pak Kapolsek, Ya, ya. Atas oke menyampaikan saran-saran sudah. Forkopimcam Ya, udah. dari awal. Dari awal. Jadi sudah. kalaupun warga enak protes, pantas gitu tiawalnya Wajar. bisa diduga. Cuma alhamdulillah dari tingkat kabupaten sudah turun. Sudah turun ya, DPR. sudah direspon. Siap, betul. Tanggal sekali. 7. Ya. Karena sudah tidak ada keputusan, bikin surat warga ke kabupaten akhir turun dari tim Ya, bersurat. tanggal 7 hanya tim, Ya. Kambang oge. Siap. Tidak memberikan tempat ke Renela. Siap. Ayo tuh statement saat itu. Renela, nanti kita akan recheck kembali. Ya, Sementara yang saya dengar nggak ada. ada. Hanya Nanti lamun poe ayeuna aya alat berat teh wajar ya. Siap. Oke. Itu Pak. Nah, itu tuntutan warga mah berhenti sih tuntutan warga mah kayak ketakutan tadi Pak ya. Cuman Nanti kita cek Pak. ya siap. Aspirasi warga tangtos janten pertimbangan. Tapi kan harus objektif nanti. Iya. Jadi provinsi akan membantu ya, untuk melakukan review dengan kabupaten. Utamina Di atas dari pisan, Pak. resiko bencana. Karena izin kan ayeuna- sudah keluar harus kita hormati juga begitu. Tapi keluhan warga juga harus dihormati. Makanya cara terbaiknya berhentikan sementara sampai dengan nanti ada keputusan mitigasi bencananya.